Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,34% ke angka 6.632. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham BBCA yang dalam beberapa hari terakhir ini terus bergerak turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BCA. Hari ini BCA masih lanjut turun 1% lebih ke harga 7.400. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat BCA berada tepat di support di harga 7.400. Sedangkan untuk resisten masih di harga 7.800. Jadi sebelumnya BBCA masih bergerak sangat uptrend. Nah, setelah terjadi stock split, BBCA sempat naik ke harga 7.800, ternyata masih gagal break dan beberapa hari ini terus bergerak turun. Tapi secara tren, BBCA saat ini masih aman trennya. Tapi apabila harga 7.400 terlewati, maka garis uptrend BBCA akan patah. Jadi teman-teman harus hati-hati ke depannya. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah dan berpotensi untuk berpotongan dalam beberapa hari ke depan. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% ini disertai distribusi. Dan bisa teman-teman lihat pada saat penurunan 4 hari terakhir ini asing sudah mulai keluar. Jadi sebelumnya asing terus masuk melakukan akumulasi yang membuat BBCA terus bergerak naik. Dan saat ini asing sudah mulai take profit pada saham ini. Dan ini yang membuat BBCA saat ini sudah mulai bergerak turun. Jadi apabila teman-teman ingin entry membeli saham BBCA, sebenarnya saat ini sudah bisa teman-teman pantau. Karena memang sudah beberapa hari terakhir ini bergerak turun, plus saat ini sudah dekat dengan atau menyentuh daerah supportnya, ada potensi BBCA untuk rebound. Tapi untuk lebih amannya apabila teman-teman ingin entry, memang tunggu di daerah support, tapi tetap tunggu asing masuk kembali melakukan akumulasi untuk lebih amannya. Karena bisa saja mungkin besok BBCA berhasil rebound di harga 7.400, tapi apabila teman-teman lihat asing malah melakukan distribusi, teman-teman harus hati-hati, bisa saja kenaikan itu hanya kenaikan sementara. Bisa saja harga sengaja dibuat naik supaya retail masuk dan asing bisa keluar lagi di harga yang lebih tinggi. Jadi apabila teman-teman contohnya besok BBCA berhasil naik di atas harga 7.400 atau rebound dari harga ini, teman-teman entry dan teman-teman lihat ternyata asing melakukan distribusi, berarti hari Senin depan teman-teman harus jagain terus saham ini. Apabila ternyata hari Senin depan BBCA berbalik arah, teman-teman harus secepatnya take profit untuk lebih amannya. Dan jika kita lihat, apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan BBCA ternyata turun di bawah support di harga 7.400, maka BBCA berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 7.000 sampai 7.100. Di sekitar range harga ini. Jadi apabila kita tunggu saham BBCA di support 740 dan ternyata support ini break, paling aman adalah kita tunggu dia lanjut turun kembali menuju sekitar harga 7.000 sama 7.100. Apabila berhasil rebound baru kita ikutan entry. Jadi jangan paksain hanya karena menganggap BBCA saat ini harganya masih murah, BBCA ini perusahaan bagus, kita bisa asal entry. Karena apabila kita asal entry, bisa-bisa kita beli di pucuk. Mungkin ada yang beli di harga 8.000 atau mungkin beli di harga 7.800. Saat ini mungkin loss sudah lumayan dalam. Apabila memang fokusnya fundamental atau investasi, ya mungkin masih bisa terus hold. Tapi apabila tujuannya trading saham BBCA, saat ini loss, dana tertahan, kita sudah tidak bisa beli saham lain. Jadi apabila mindset kita trading, kita jangan asal entry. Jadi apabila saat ini mau entry, tunggu rebound dari support, baru teman-teman ikutan entry, dan lebih aman lagi tunggu dari rebound plus ada masuknya akumulasi asing, itu akan lebih aman. Berikutnya saya akan menganalisa saham Dimas. Dimas hari ini lanjut naik 6% lebih ke harga 236. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Dimas sudah bergerak sangat uptrend. Jadi sebelumnya bisa kita lihat masih berada di bawah garis EMA 50, setelah berhasil break, berusaha untuk break dari garis EMA 150, pada saat terkonfirmasi break bisa kita lihat Dimas langsung bergerak sangat uptrend. Dan saat ini sudah berhasil naik di atas resisten di harga 230.
Dan ingat, ini walaupun naik tinggi ini belum terkonfirmasi break, tapi potensi break sangat besar karena saat ini memang Demas masih bergerak uptrend. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 6% ini disertai akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Dan asing pun dalam 3 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi. Dan pada saat kenaikan tinggi hari ini, asing juga masuk dengan jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi memang menarik untuk teman-teman amati pergerakan saham Demas. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini pada saat di sekitar harga 200 atau di bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena garis uptrendnya belum patah dan candlenya masih sangat solid. Jadi masih ada potensi menurut saya untuk lanjut naik menuju target berikutnya di harga 250. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini belum sempat ente membeli saham Demas dan pingin membeli saham ini, saran saya adalah tunggu kembali di sekitar harga 230. Jadi walaupun ada potensi naik, pasti ada potensi untuk terkena koreksi sementara. Dan apabila menyentuh harga 230 dan masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman baru entry untuk lebih amannya. Jadi jangan paksain untuk mengejar saham sedang naik tinggi, bisa-bisa teman-teman malah mendapatkan di pucuk dan berbalik arah. Jadi teman-teman juga harus hati-hati, walaupun sangat uptrend, walaupun ada akumulasi bukan berarti kita bisa asal entry. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham EMTK. Hari ini EMTK naik lumayan tinggi 6% lebih ke harga 1730. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini EMTK sudah mulai bergerak sideways. Jadi apabila kita amati pergerakan saham EMTK dari Agustus, pergerakan EMTK sangat downtrend. Berusaha untuk naik di atas harga 2800, gagal break beberapa kali. Terus EMTK bergerak turun pada saat IPO Bukalapak. Setelah IPO Bukalapak, EMTK juga terkena dampak negatifnya, terus dihajar turun, berada di bawah garis EMA 50, lanjut turun di bawah garis EMA 150 dan terus bergerak turun. Dan bisa kita lihat pada saat menyentuh harga 1600, EMTK sudah mulai pelan-pelan bergerak sideways. Jadi saat ini bisa kita ambil kesimpulan, dorongan ke bawah sudah mulai melemah. Jadi dorongan untuk downtrend sudah mulai melemah, saat ini sudah mulai sideways. Jadi ada potensi untuk reversal trend. Dan ingat, ini baru potensi. Karena memang walaupun sideways masih bisa EMTK lanjut turun ke bawah. Tapi paling tidak saat ini bisa kita pastikan dorongan ke bawah sudah mulai melemah sehingga dia mulai sideways. Jadi sudah bisa kita pantau pergerakannya. Dan jika kita lihat saat ini, resisten terdekat saat ini di harga 1750. Karena setelah berhasil rebound dari harga 1600, saat menyentuh harga 1750, EMTK beberapa kali masih gagal break. Di atas harga 1750 masih ada resisten di harga 1900 yang saat ini dekat dengan garis EMA 50. Jadi ada potensi beberapa hari ke depan garis EMA 50 juga akan berada tepat di harga 1900. Dan dari garis MACD pun bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak sideways, saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan tinggi hari ini disertai akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing hari ini juga masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dalam 1 minggu terakhir ini pun asing masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MTK masih ada potensi untuk langsung naik, menembus resisten di harga 1750 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya atau resisten lebih kuat di harga 1900. Tapi ingat, selama masih gagal naik di atas harga 2000, MTK trennya belum uptrend. Jadi walaupun berhasil rebound dan bergerak naik lumayan tinggi, pada saat menyentuh harga 2000 atau dekat dengan garis EMA 150, apabila masih gagal break, MTK masih ada potensi untuk balik turun kembali ke harga 1600. Jadi teman-teman jangan terlalu euforia melihat kenaikan MTK ini. Walaupun ada potensi untuk rebound, ini belum uptrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.